Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pembahasan terkait dengan strategi global. Nah, pada kali ini kita langsung saja kepada pengertiannya. Bahwasanya pengertian strategi global itu adalah sebuah pendekatan di mana sebuah rencana dalam memenangkan pasar internasional, di mana caranya dengan memadukan standar global dan adaptasi lokal untuk mencapai efisiensi dan relevansi. Untuk kunci suksesnya, di mana diferensiasi, inovasi, dan optimalisasi sumber daya lintas negara. Dalam lingkungan bisnis global, strategi harus fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik tiap pasar, namun tetap memiliki kesatuan arah. Nah, pada strategi global ini ada beberapa jenjang, di mana yang paling pertama itu ada posisi paling atas adalah market leader. Di sini yaitu posisi dan tantangannya adalah bahwasanya market leader sendiri adalah perusahaan dengan pangsa pasar terbesar. Nah, pada posisi ini tentu saja bertanggung jawab untuk mengembangkan permintaan total pasar dan menjaga posisi teratas. Pada masalah tantangan ini dari challenger dan perubahan tren pasar pastinya. Contohnya seperti perusahaan global seperti Coca-Cola dan Samsung bertindak sebagai market leader di banyak negara. Kemudian ada strategi pertahanan market leader. Di sini setelah kita mengetahui terkait dengan apa aja sih salah satu contoh tantangannya dan bagaimana mempertahankannya. Nah, di sini tujuan utamanya yang tadi mempertahankan pangsa pasar. Strateginya adalah mempertahankan posisi, di mana memperkuat loyalitas pelanggan. Kemudian ada peningkatan kualitas pelayanan. Jadi pada fokus pada kepuasan pelanggan atau konsumen. Nah, kemudian untuk jangka panjang sendiri itu ada investasi R&D agar tetap unggul dalam inovasi. Strategi ini penting agar market leader tidak tergeser oleh pesaing yang lebih agresif atau inovatif. Selanjutnya dari pertahanan tadi, tentu saja pasti ada titik di mana waktu pembisnis lain yang dapat menyerang posisi tersebut. Nah, pada serangan strategi market leader sendiri ini ada serangan ofensif di mana menunjukkan produk baru lebih cepat, kemudian pelebaran pasar, masuk ke pasar baru atau segmen baru, kemudian ada akuisisi pesaing. Nah, di sini memperkuat posisi dan mengurangi ancaman dari pesaing. Serangan efektif untuk mencegah challenger mendapatkan pijakan pasar. Nah, selanjutnya ada market challenger. Di sini ada posisi kedua dari setelah market leader tadi. Untuk di sini market challenger atau bisa kita sebut sebagai penantang pasar. Penantang pasar sendiri atau market challenger adalah pesaing utama yang ingin menyalip market leader dari posisi atas tadi. Biasanya menempati posisi kedua atau ketiga dalam pangsa pasar. Biasanya mereka berani sekali, agresif, dan membutuhkan strategi yang terarah serta sumber daya yang cukup. Strategi challenger cocok untuk perusahaan yang ingin tumbuh cepat dan mengganggu stabilitas pemimpin pasar. Kemudian pada posisi market challenger atau si penantang pasar itu juga dapat kita ketahui terkait dengan strateginya untuk melawan posisi pertama yaitu market leader.
Di sini ada beberapa strategi, yang dimana yang pertama ada frontal attack. Di sini langsung menyerang kekuatan market leader yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, menyamakan atau mengguli dalam segi harga, kualitas produk, distribusi, dan promosi. Pada posisi strategi ini memang resikonya sangat tinggi, tapi bisa berhasil bila memiliki keunggulan dan efisiensi biaya. Strategi ini juga bisa efektif jika challenger memiliki teknologi lebih maju atau brand yang sedang naik daun. Kemudian untuk strategi selanjutnya, di sini ada strategi flanking dan guerrilla attack. Pada posisi strategi flanking attack itu dengan cara mereka menyerang kelemahan yang tidak dijaga dengan market leader seperti corok pasar atau wilayah tertentu. Kemudian ada guerrilla attack seperti serangan kecil, cepat dan sporadis di beberapa titik seperti diskon dadakan, kampanye lokal, atau media sosial yang lebih dikencangkan. Nah, untuk strategi ini sangat cocok untuk challenger dengan anggaran terbatas tapi ingin tetap kompetitif. Nah, sebagai posisi kedua atau ketiga, menjadi syarat sukses market challenger ada beberapa opsi syaratnya, di mana yaitu tentu saja sebelum melakukan strategi yang sudah dijelaskan tadi harus perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, riset pasar yang kuat untuk menemukan kelemahan leader. Kemudian sumber daya manusia dan finansial yang memadai untuk melawan market leader tersebut, karena memang apabila setengah-setengah akan tidak bagus juga untuk perusahaan tersebut. Karena kemudian sistem distribusi dan logistik yang efisien, serta kemampuan adaptasi dan kecepatan respon terhadap perubahan pasar. Strategi yang bagus saja tidak cukup tanpa eksekusi yang tepat. Kesimpulannya adalah strategi global harus mempertimbangkan posisi perusahaan. Untuk posisi leader yang paling pertama mempertahankan kekuatan dan berekspansi, sedangkan posisi kedua challenger lebih agresif dan cerdik dalam menyerang. Penting bahwasanya menyimbangkan antara inovasi, efisiensi, dan adaptasi lokal. Strategi yang unggul adalah responsif terhadap dinamika global dan lokal. Perusahaan yang mampu menyesuaikan strategi global akan lebih mudah bertahan dan unggul di persaingan internasional. Sekian dari presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.